Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliawan Nugroho, NIM 195221148. Pada kesempatan kali ini, demi memenuhi tugas UAS dari Bu Wahyu dengan melakukan wawancara, saya melakukan wawancara di Kopi OTW, tepatnya di Wisata Kuliner Kota Barat Surakarta. Dengan tema yang saya ambil adalah standar biaya. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu. Menurut Mulyadi 1995, biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu atau diperkirakan akan terjadi, dan apabila penyimpangan terhadapnya, maka biaya standar ini dianggap benar. Menurut Abdul Halim 1998, cara menghitung biaya standar adalah bahan baku standar per unit ditambah tenaga kerja langsung per unit dan ditambah overhead pabrik standar per unit. Variance dibagi menjadi dua variance. Yang pertama adalah unfavorable variance, yaitu ketika harga atau penggunaan kuantitas aktual lebih besar daripada harga standar atau penggunaan atau kuantitas standar. Yang kedua adalah favorable variance, ketika harga atau penggunaan kuantitas aktual lebih kecil daripada harga standar atau penggunaan atau kuantitas standar. Yang pertama, biaya standar, biaya bahan baku standar. Nama bahannya ada kopi, susu, air, es batu. Per bulannya kuantitas standar ini penggunaan per bulan. Kopi itu 37,5 kilo, susu 150 liter, air 350 liter, dan es batu 30 karung. Harga standar dari satuan bahan tersebut adalah kopi per kilonya 75.000, susu 18.000, air 5.000, es batu satu karungnya 10.000. Maka kita total dari kuantitas standar dikali dengan harga standar yang menghasilkan perhitungan seperti berikut. Lalu sebelahnya ada hasil produk. Ini adalah jumlah produk yang dihasilkan dalam satu bulan. Maka untuk menghitung standar biaya bahan baku per unit adalah total standar biaya dibagi dengan hasil produk yang menghasilkan sebagai berikut, dan totalnya adalah Rp5.125. Selanjutnya adalah total biaya tenaga kerja langsung standar. Standar jam tenaga kerja per unit. Ini maksudnya adalah waktu yang diperlukan oleh karyawan untuk membuat satu produk. Yang kedua adalah tarif upah standar per jam. Jadi upah yang diberikan untuk karyawan pada 1 jam. Selanjutnya adalah total standar biaya tenaga kerja per unit. Ini adalah upah per jam dikali dengan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit, maka menghasilkan Rp1.200. Biaya overhead pabrik standar. Ini ada sewa tempat, bensin, listrik, penitipan gerobak. Sewa tempat 180.000, bensin 300.000, listrik 70.000, penitipan gerobak 150. Biaya per unitnya adalah totalnya adalah Rp467 untuk satu unit. Selanjutnya adalah biaya aktual atau sesungguhnya. Biaya bahan baku aktual yang pertama adalah kopi, susu, air, dan es batu. Kopi sebenarnya membutuhkan 38 kg, susu 155 liter, air 375 liter, es batu 31 karung. Jadi yang berubah adalah total aktual biaya bahan baku, yang kopi menjadi Rp3.040.000, susu menjadi Rp3.100.000, dan es batu menjadi Rp310.000. Aktual biaya bahan baku per unit menjadi Rp5.550. Total biaya tenaga kerja langsung aktual ini masih sama dengan yang standar, tidak ada perubahan. Yang selanjutnya adalah biaya overhead pabrik aktual. Yang pertama sewa tempat, bensin, listrik, dan penitipan gerobak. Ini yang berubah adalah hanya listrik saja. Tadi standarnya 70.000, di sini ternyata sesungguhnya adalah 100.000. Maka per unitnya terkena biaya sebesar Rp487. Biaya standar di sini dijumlah sebesar Rp6.792. Sedangkan biaya aktual Rp7.237. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya standar lebih kecil nilainya dibandingkan biaya aktual. Maka kesimpulannya, karena biaya aktual lebih tinggi daripada biaya standar, maka yang terjadi pada UMKM ini adalah unfavorable variance. Biaya aktual lebih tinggi disebabkan karena harga kopi, susu, dan listrik mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan karena tidak ingin mengurangi kualitas sebuah produknya. Karena kalau jika kita mengambil favorable variance yang nilainya biaya standar lebih tinggi daripada biaya aktual, maka kualitas produknya akan lebih buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.